Dil, aku minum dulu ya. Iya, minum aja. Ini kita baru ada iklan lagi. Jadi hari ini tamu kita udah nggak kehausan lagi, udah ada kopi, udah ada kopi dari NA Coffee. Thank you untuk minuman hari ini. Selanjutnya dan mungkin beberapa segmen episode kedepannya kita akan terus ditemanin sama cold brew-nya dari NA Coffee. Dil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Ibu Dila bisa datang ke Kenapa Harus Podcast di hari ini. Dia akan cerita-cerita sama kita tentang pengalamannya baru-baru ini kena COVID Positif COVID. But hari ini dia bisa survive, lagi hamil juga. Iya. Jadi Dila, selamat datang di Kenapa Harus Podcast. Oke, Dil. Nama lengkap siapa nih, Dil? Biar yang lain pada tahu juga. Nadila Anissa Pratiwi. Nadila Anissa Pratiwi itu nama kakak ya? Iya, dipanggilnya Dila. Panggilnya Dila. Yalah. Jadi kesibukan sehari-hari apa nih, Dila? Apa ya, semenjak menikah ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah. Endorsan tapi tetap jalan dong? Tetap ya? Iya. Nyanyi kalau untuk job udah enggak. Tapi paling cover-cover aja. Cover gitu. tapi sering main cover juga? Kalau ada waktu. Ada waktu ya? Dil, sekarang kan lagi hamil nih. Iya. Umur kehamilan berapa sih sekarang? 7 bulan. Udah 7 bulan? Alhamdulillah. Cewek cowok nih? CWK. Nggak tahu nih CWK nih cewek atau cowok, pokoknya CWK. Tunggu aja. Tunggu aja. Jadi disclaimer dulu, kita hari ini nggak pakai masker. Aku juga baru di rapid test, hasilnya negatif. Dia juga baru di rapid test juga tadi dengan surat dokter ya. Iya. Karena dia kan lagi memang harus resmi dari dokter. Kalau kita memang setiap 2 minggu sekali di BTJ kita selalu rutin untuk swab. Keren. Oke, kita lanjut ya. Iya. Dila, dengan semua cerita di luar sana nih, kayak COVID tuh kan, ada yang nggak percaya, ada yang percaya gitu kan. Dila sendiri masuk kategori yang mana nih? Dila sendiri awalnya gimana ya? Karena kebetulan juga suami kebetulan di sana di Piniri kerjanya, jadi di rumah sakit. Di rumah sakit, jadi lebih yang menjaga diri sendiri aja sih. Yakin berarti ya? Memang Gimana ya bilangnya, pertama biasa aja mungkin ya. Kebetulan kemarin tahun lalu keluarga kita kena semua dan salah satu ada abang ipar itu termasuk gejalanya parah ya. Jadi dari situ kita mungkin percaya adanya COVID, tapi yang nggak terlalu yang gimana, cuman cukup untuk jaga keluarga aja udah gitu. Oke, Dil. Jadi kan aku ada lihat di Instastory dia di Instagram beberapa waktu ini juga Dila kena COVID ya? Iya. Itu satu keluarga atau enggak? Dila aja? Cuman Dila sama suami dinyatakan positif. Itu pengalaman awalnya gimana tuh? Awalnya kan gejala tuh. Dila kan orang karena Dila punya anak, jadi Dila batuk dikit, pilek dikit, minta langsung swab. Lebih menjaga kan. Terus langsung minta swab sama abang, hasilnya antigen positif, lanjut ke PCR, positif juga. Setelah positif Dila langsung isoman di tempat lain, besoknya keluarga. Oh berarti nggak di dalam rumah itu? Nggak bareng dengan anak-anak lagi, berarti anak-anak gimana tuh? Awalnya 7 hari isoman di rumah kita bareng, terus drop hari ke-8, dibawa ke rumah sakit, anak-anak dibawa sama neneknya ke rumah. Jadi anak-anak juga dites kemarin tuh? Iya. Hasilnya negatif. Negatif, alhamdulillah. Tapi sempet tuh 7 hari kan sama kita. Jadi kita yang kayak ya udahlah, udah pasti positif juga karena memang kontak langsung kan. Ya udah di hari ke-8 karena drop itu swab langsung dibawa. Anak-anak tapi nggak positif ya, cuman Dila sama suami aja ya. Paling kayak flu aja biasa gitu, kasih mungkin mereka vitamin. imunnya masih kuat karena masih kecil mungkin ya. Jadi Dila waktu kemarin kalian isoman tuh, cara kalian menjaga diri kayak gitu, merawat diri sendiri gitu gimana caranya? Dila nggak bisa bilang juga karena Dila langsung drop kan, karena udah bergejala. Suami lah yang ngurus Dila, ngurus anak-anak gitu kan. Kita makan alhamdulillah banyak sekali orang baik ngirimin
makan, minum vitamin, minum obat gitu aja sambil ngurus anak. Tapi aktivitas sehari-hari tetap jalan seperti biasa tapi di rumah aja. Di rumah aja. Misalnya kayak masak gitu siapa? Nggak masak. Dimasakin. Dikirimin sama keluarga, sama teman-teman gitu. Jadi kita makan cuma dari situ aja. Tapi suami kena juga kan? Positif juga. Oke. Cuma alhamdulillah nggak bergejala. Cuman Dila aja, mungkin karena Dila. lagi hamil juga ya? Iya. Jadi itu per 3 jam sekali demam, naik tinggi gitu. Terus batuk terus kan. Hari ke 5 atau 6 bilang sama suami, ini nafasnya ada susah gitu. Sesak ya? Terus dicek pakai SpO2 itu masih yang di jari itu. sekitar awalnya 97-96. Terus kita konsul sama dokter obgynnya, katanya itu untuk ibu hamil terlalu rendah gitu kan. Cuman kayak yang udahlah masih di rumah aja dulu kita isomannya gitu. Terus terakhir bilang sama abang, anak-anak dititip aja sama neneknya, karena kalau mereka di sini juga kan dia bergejala, ngurus mereka tambah drop nanti. Takutnya juga gitu kan. Ketularan makin parah ke mereka juga gitu. Takutnya. Terus mungkin suami kayak ya udah masih di rumah aja gitu. Ya udah hari ke-7 itu memang udah drop, langsung dibawa ke rumah sakit. Berarti seminggu setelah tes positif tadi itu ngedrop. Ngedrop parah. Itu saturasinya. Demamnya mungkin Dila pernah sebelum Covid ini kan pernah ngerasain demam-demam yang sebelum pandemi itu kan ada juga demam. Ada juga itu demam. Bedanya demam itu dengan demam pas waktu Covid kemarin gimana tuh? Mungkin sama aja demamnya. Cuman ini per 3 jam sekali kan nimbul lagi demamnya gitu. Udah minum obat naik turun. Terus dengan saturasi mulai menurun, jadi kan lebih takut. Cuman Dila ini enak dia karena suaminya dokter. Tindak lanjutnya cepat. Jadi kayak misalnya penanganannya juga cepat gitu ya. Iya. Jadi waktu sesak napas itu maksudnya datang dokter ke rumah atau Dila kenapa nggak coba untuk pergi ke rumah sakit gitu? Enggak, waktu sesak itu langsung dibawa ke IGD. Sama suami. Oke. Berarti tapi mereka sudah tahu dalam kondisi memang Covid. Iya. Berarti penanganan mereka langsung secara Covid gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini Dila bisa hadir di sini, bisa senyum kembali, bisa kumpul lagi dengan anak-anak ya. Alhamdulillah. Artinya Dila ini sekarang sudah negatif ya? Iya, sudah negatif. Alhamdulillah. Tapi dia masih positif hamil. Del. Terus terkait dengan kehamilan nih. Kadang-kadang kan kalau kayak ibu-ibu hamil nih sedikit sakit berpengaruh kepada bayinya. Iya. Nah, setelah terakhir negatif kan ada cek kembali nggak ke dokter kandungan gitu? Langsung ya? Karena kan 7 hari isoman, terus lanjut 7 hari di RICU. Pas masuk ke rumah sakit langsung masuk di RICU kan. Di situ cuman awalnya diperiksa di IGD itu, terus nggak ada lanjut lagi periksa untuk kandungan. Cuman dokter paru sama dokter penyakit dalam aja kan. Setelah keluar dari situ dinyatakan negatif langsung ke dokter obgyn, karena kan banyak masuk obat, konsumsi obat. Betul, takut jadi pengaruh kita ke bayi ya kan. gitu ya. Langsung kita ke obgyn, diperiksa semua, kalau nggak salah jantungnya, terus saraf di otaknya kalau nggak salah. Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Iya. Sampai sekarang masih ya, alhamdulillah. Kita doakan supaya Ibu Nadila Anissa Pratiwi ini bisa sehat sampai bayinya juga lahiran dengan selamat. Amin. Ibunya juga dengan selamat nanti lahirannya. Amin. Tapi kita belum tahu nih CWK itu cewek atau cowok. Tapi apapun yang diberikan. Apapun. Udah tahu sebenarnya. Udah tahu. Cuma nggak mau ngasih tahu dulu. Dia kayak surprise kayaknya. Dila, waktu Dila sempat di Pinere berarti sempat ya? Iya, 7 hari kan. Rame nggak sih di Pinere itu yang mengalami COVID tadi? Dila nggak tahu. Soalnya waktu Dila dibawa, Dila langsung ke ruang yang ada alat untuk periksa kandungan, bukan di ruang IGD-nya gitu kan. Terus udah diperiksa, observasi sebenarnya hari Kamis itu, hari ke-8 itu. Terus pulang, subuhnya makin turun saturasinya kan. Langsung dibawa lagi ke IGD. Udah dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ada di ruangan. Karena kan sesak. Pingsan atau apa? Enggak pingsan sih, sesak. Sesak ya. Gerak dikit, batuk, turun saturasi. Ya udah gitu aja. Tiba-tiba udah di ruangan. Udah, besoknya baru masuk RICU.
di situ emang nggak bisa gerak, dipasang apa kayak monitor gitu ya. Oke. Harus semua aktivitas tubuh dicek semua ya. Harus pakai kateter seharusnya biar nggak sesak kan. Cuman dia mikirnya, alah ya udahlah kalau misalkan dipasangin kateter itu kan kita nggak bisa gerak. Jadi kayak lebih malas jadinya. Habis itu lihat suami lagi kasihan tidur kan. Kita isolasi kita di ruangan kebetulan berdua karena suami juga positif kan. Ya udah jadi berusaha ke kamar mandi jalan pelan-pelan. Alhamdulillah hari ke-7 itu udah sehat. Udah mulai baik lah kembali seperti normal ya. Terus cara kalian nih setelah kalian tahu sekarang kan udah negatif nih, udah nggak COVID lagi. Cara kalian supaya nggak tertular kembali COVID itu gimana tuh? Supaya nggak tertular, palingan kita tetap pakai masker. Terus juga dari sebelum kena COVID kita nongkrong tetap, tapi kita milih-milih tempat, jangan terlalu padat gitu. Jangan tempat yang rame-rame gitu. Ya? Tapi semenjak positif ini udah lebih kayak parno, trauma gitu. Jadi kalau lihat tempat ramai kayak bang sesak. Ya, soalnya tuh mengalami kondisi COVID di mana yang memang sampai drop ya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak rame-rame juga kayak takut sendiri gitu ya. Bahkan sampai kayak objeknya bilang sebenarnya kan ibu hamil tuh udah sesak bawaannya. Oh iya sih. Ditambah lagi kena COVID, tambah sesak. Jadi emang betul-betul nggak tahu bilang lah. Dengan hasil ronsennya jelek, hari kelima di ronsen lagi tambah jelek. Maksudnya jelek tuh apa? Kondisi paru. Oh kondisi paru, toraks, buat foto toraks ya. Oke. Ya udah. Tapi nongkrong di mana? Masih nih beberapa minggu yang lalu masih ada nongkrong lagi atau enggak? Berdua suami aja berdua enggak. Aja. Cuma paling cari makan, beli, udah pulang gitu. Belum berani. Tapi kayak suami sendiri kan di rumah sakit tuh. Iya. Terus waktu pulang ada maksudnya kayak apakah ya? Cara suami itu untuk menghindari COVID juga gitu, ada kayak cara sendiri gitu, gimana sih? Kan suami ini tugasnya di tempat sarangnya penyakit, sarangnya kuman segala macam di rumah sakit tuh. Dia pulang ke rumah apa tindakannya biasanya tuh? Jadi kalau nggak salah nih pernah nanya, selesai kerja mereka tuh mandi. Harus mandi di situ dulu di rumah sakit. Habis itu baru ke rumah. Baru pulang ke rumah. Dan abang pun selalu kalau pulang dari rumah sakit sampai rumah mandi lagi gitu. Bersih sekali lagi ya. Iya. Berarti memang kayaknya jeral ya sama penyakit ini ya. Iya. Nggak Dila aja, aku juga sempat ngerasain COVID tapi dalam kondisi yang memang nggak seperti Dila. Mungkin kan tubuh kita kan beda-beda ya cara dia gejalanya beda-beda ya. Mungkin di luar sana pun banyak juga yang udah kena COVID tapi dia nggak ngerasa apa-apa, tapi dia menularkan kepada orang-orang lain ya. Iya, bisa jadi. Nah, jadi orang lain yang nggak sama dengan imun dengan yang kalian rasa itu, mungkin di tempat yang lain tuh kayak lebih sesak, mungkin kayak si Dila bisa sesak kayak gitu. Jadi hati-hati sekali. Iya. Jangan tempat yang rame-rame dulu lah saat ini. Apalagi kondisinya memang lagi PPKM ya. Ya, level 4 ya. Level 4 di Banda Aceh. Tuh bahkan 17-an Agustus aja virtual. Jadi kita hormat gerak di depan TV. Ya mau gimana, karena memang lagi kondisinya seperti ini ya, kita ya harus mengikuti suasananya juga seperti ini, harus jaga jarak juga, nggak mungkin juga upacara rame-rame walaupun memang 17-an Agustus gitu. Deal. Jadi setelah nanti nih kita berdoa sama-sama semuanya, apabila COVID ini sudah berakhir, pandemi ini sudah berakhir ya. Amin. Kalian nih ada rencana apa sih? Kita pengen buka kafe. Pengen buka kafe. Iya, soalnya kan selama pandemi kita ada buka kayak apa sih, gerai kecil-kecilan, tapi karena pandemi gini kita take away, nggak mau dulu gitu. Ya udah, kalau emang amin selesai semuanya, aku juga kayak gitu sih. Ya kita langsung buka, biar orang datang makan di situ juga gitu. Udah ada tapi kafenya. Udah, nanti tinggal beli kayak kursi segala macam udah. Okay. Ini kayaknya soft launching dulu berarti ya. Berarti kalau misalnya kayak mau order bisa gitu ya. Bisa. Namanya? Sate Marangi. Sate berarti. Sate tapi Marangi. Banyak, ada cilin juga, ada Indomie. Ada Instagramnya? Juga. Ada Sate Marangi namanya. Nanti aku buat di sini Instagramnya. Kalian bisa order bisa di situ atau ada GoFood atau masih manual sih, GoShop aja. Berarti nanti cek aja menu-menunya di
yang aku bikin tadi ya. Oke. Dila, pesan kalian nih sama orang-orang yang masih ngeyel sama COVID, biar yang lain juga tahu apa nih pesan ini. Apa ya, yang nggak percaya COVID, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Cuman ya minta tolong aja di luar tetap pakai masker, terus jaga jarak gitu. Itu aja sih, nggak berani komen gimana-gimana. Iya, tetap ngikutin lah apa yang dibilang sama pemerintah protokol kesehatan. Jangan sampai gara-gara yang nggak patuh tadi, yang nggak percaya tadi itu nularin ke yang lain. Iya gitu ya. benar. Jadi percaya nggak percaya sama COVID, kalau misalnya pemerintah bilang protokol kesehatan wajib, ya dijalanin. wajib. Nah, mungkin Dila pengen bilang itu, tapi dia nggak berani. Karena COVID ini sensitif. Aku juga hati-hati. Tapi ya mau nggak mau tetap harus ikut protokol kesehatan. Udah banyak korban, udah banyak juga yang kita lihat. COVID ini memang ada. Aku udah ngerasain, keluarga aku juga udah ngerasain, Dila juga udah ngerasain. Jangan sampai kalian juga ngerasain hal yang sama seperti kami. Gitu. Jadi ya ikut aja lah gitu ya. Mau nongkrong kan juga bisa dari pagi sampai sore. Kalau misalnya malam nggak dibolehin ya kan. Jangan bilang yang lain-lain gitu ya. Jangan menyebarkan hoax. Jangan menyebarkan hoax. Cari berita tuh yang memang trusted gitu ya. Iya. Oke, Dil. Aku ada games. Aduh. Dia korban-korban nonton Kenapa Harus Podcast episode sebelumnya nih. Kayak aku udah kena games. Tapi aku ada game sih. Tapi udah tahu ya, clue-nya udah tahu ya. Udah. Syarat gamesnya udah tahu ya. Okay. Seperti itu ya. Jadi dia akan menjawab 2 pertanyaan dari aku secara cepat, singkat, nggak perlu pakai alasan. Boleh lihat dulu nggak? Nggak boleh. Soalnya ada yang dipikirin nih. Nggak boleh. Karena ini nggak sensitif sih, lebih kayak chill aja. Oke ya. Oke dia siap, you ready? Yes. Tangannya di bawah. Kayak tes kejujuran ini. Enggak. Oke, kita mulai. Pink atau biru? Pink. Oke. Nyanyi atau endorse? Endorse. Endorse gratis UMKM lokal atau nyanyi di konser amal? Endorse gratis di UMKM ya, lokal. Itu. Soalnya ini emang udah di-cut. Oke. Ke mall atau pasar tradisional? Pasar tradisional. Oke. Nah, ini misalnya nanti udah selesai pandemi nih. Liburan ke luar negeri atau di Indonesia aja? Rumah aja boleh. Masih trauma dong. Bukan trauma sih, ribet banget. Oh iya udah 3 ya? Iya. Udah 3. Oke, terakhir ya. Di rumah aja kelaparan atau keluar rumah tapi banyak virus? Kok sulit sih? Enggak. Di rumah kelaparan makan apa? Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya Dila. Sama-sama. Thank you NA.